kesempatan yang diberikan kepada kami Klinik Madani. Sebelum kami memulai presentasi, bisa diputar dulu videonya. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan profil yang sudah kami tampilkan tadi, saya ingin menjelaskan pertama mengenai bangunan ya. Jadi bangunan yang kami tempati saat ini yang kami pakai itu adalah milik daripada Yayasan Madani sendiri. Kemudian untuk tenaga kesehatan ya, untuk tenaga karyawan kami memiliki sekitar 25 tenaga yang meliputi 3 dokter umum, 2 dokter gigi, 2 tenaga keperawatan, 2 tenaga farmasi, 8 tenaga bidan, 5 administrasi. Jadi 5 tenaga administrasi ini kita bagi, ada PIC-nya, kemudian tenaga administrasi BPJS, BPJS ada 3 orang, kemudian administrasi umum ada 1 orang. Kemudian kami juga memiliki 1 orang security, 1 sopir ambulans ya, dan 1 cleaning service. Untuk pelayanan yang kami lakukan di Klinik Madani itu sudah mencakup ada pelayanan rawat jalan yang mencakup pelayanan umum, poli umum dan poli gigi. Kami buka mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam non-stop. Kemudian ada juga pelayanan persalinan 24 jam. Untuk pelayanan rawat jalan itu kami ada pelayanan kontak langsung ya yang berlaku mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam. Ada juga kontak tidak langsung. Jadi kontak tidak langsung sejak masa pandemi ini kita sudah aktifkan, yaitu ada kontak sakit yang meliputi kunjungan pasien sakit. Itu kontak sakitnya itu kalau untuk kontak tidak langsung itu bisa melalui konsultasi lewat JKN Mobile Vaskes. Jadi kami sudah mengaktifkan JKN Mobile Vaskes atau bisa juga lewat WhatsApp. Jadi JKN Mobile Vaskes yang sampai sekarang ini kami gunakan itu
alhamdulillah sudah terintegrasi bagus ya, sudah bisa dimanfaatkan oleh peserta sehingga mereka bisa langsung konsultasi dengan dokter lewat aplikasi mobile JKN. Kemudian kalau untuk kontak sehat yang untuk kontak tidak langsung itu kami pemberian informasi ataupun edukasi itu lewat grup WhatsApp ataupun lewat aplikasi mobile JKN Vaskes, karena fitur aplikasi JKN Mobile Vaskes sekarang sudah lebih bagus, di mana kami bisa men-share informasi untuk peserta-peserta kami yang sudah memiliki aplikasi mobile JKN. Jadi secara integrasi informasi bisa mereka dapatkan secara semuanya. Kemudian untuk sekarang lagi sementara digalakan untuk screening kesehatan. Jadi untuk screening kesehatan untuk kepesertaan di klinik Madani itu setiap peserta yang datang berkunjung di klinik Madani sebelum melakukan tindakan pengobatan atau pada saat menunggu antrian obat itu mereka sudah langsung dilakukan screening kesehatan. Jadi kalau misalnya ada pasien yang ada dengan keluhan mengarah ke diabetes mellitus, kami jadwalkan untuk pemeriksaan gula darah puasa ya pada saat itu. Setiap peserta yang datang itu kita lakukan screening. Kalaupun peserta yang belum mengadakan kunjungan ke klinik itu kami share linknya lewat WhatsApp atau lewat aplikasi mobile JKN Vaskes. Kemudian untuk pelayanan administrasi di klinik Madani untuk saat ini kami sudah melakukan pelayanan dengan hanya menunjukkan EKTP. Jadi dengan EKTP yang mereka miliki, mereka sudah bisa mendaftar untuk masuk mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik Madani. Jadi sudah tidak perlu lagi membawa kartu BPJS atau kartu JKN KIS. Untuk layanan unggulan serta inovasi kami di klinik Madani sesuai dengan visi kami terwujudnya klinik Madani Manado sebagai klinik yang unggul, profesional dan modern di tahun 2030. Kami terus melakukan inovasi-inovasi yang pada saat ini untuk edukasi itu kami sudah mengembangkan dengan ada podcast klinik Madani. Jadi sekarang lagi sementara era digital, podcast klinik Madani ini kita sampaikan, kita share melalui channel YouTube ya atau Instagram, Facebook dan kami juga memiliki fanpage klinik Madani sehingga peserta bisa langsung mengakses informasi yang kami sampaikan dari klinik Madani. Kemudian kami juga dengan adanya sistem terbaru dari BPJS yaitu SIPP, yaitu yang sangat memudahkan pelayanan untuk peserta. Jadi pelayanan ini berupa saluran informasi dan penanganan pengaduan. Jadi ini sangat memudahkan bagi kami ya di Vaskes, khususnya pertama tentang kepesertaan. Jadi kalau misalnya ada peserta yang tidak aktif ya, kemudian mereka kurang paham, kurang tahu dengan tunggakan yang mereka harus bayarkan, itu kami bisa lihat di data tersebut. Kemudian untuk pasien-pasien baru bayi baru lahir itu kita juga bisa langsung mendaftarkan ya. Jadi memberikan kemudahan kepada peserta sehingga bayi-bayinya bisa langsung terdaftar sebagai peserta ya, tidak berlama-lama lagi. Kemudian sistem pengaduan. Jadi semua masalah yang terjadi di masalah kepesertaan itu kami bisa langsung akses lewat SIPP aplikasi. Kemudian untuk layanan unggulan kami juga ada service excellent. Jadi setiap peserta yang datang berkunjung itu sudah langsung setelah mereka mendaftarkan administrasi, mereka langsung mendapatkan pelayanan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, ya seperti itu. Kemudian ada screening kesehatan yang tadi. Jadi ada salah satu petugas yang kami tempatkan khusus untuk melakukan screening kesehatan ini supaya semua peserta bisa dapat melakukan screening kesehatan. Kami juga pada tahun 2018 dan 2019 sebelum COVID itu ada menggunakan fingerprint untuk peserta. Jadi fingerprint ini kita gunakan untuk mencegah fraud atau kecurangan yang terjadi pada peserta. Jadi semua peserta itu yang datang itu langsung melakukan fingerprint dan datanya langsung terakses. Kalaupun mereka adalah peserta klinik Madani, data mereka langsung tampil di sistem yang ada di klinik Madani. Kemudian kami juga memiliki aplikasi pembayaran BPJS online. Jadi peserta-peserta yang melakukan tunggakan tanpa mereka harus mencari lagi Indomaret dan lain-lain, kami juga di klinik Madani sudah menyediakan sarana untuk pembayaran langsung ya, tunggakan yang mereka itu. Jadi mereka bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian kami juga memiliki penanganan darurat. Jadi penanganan darurat
pasien-pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebelum mereka kami rujuk ke rumah sakit ya. Kami stabilkan dulu di klinik Madani, atau kalaupun mereka sudah stabil ya kita pulangkan ke rumah mereka. Kami juga punya pelayanan ambulans, jadi ambulans ini bisa juga digunakan untuk mobilisasi rujukan pasien atau menjemput pasien, bisa digunakan untuk pelayanan ambulans ini. Kemudian konsultasi online tadi, jadi konsultasi online yang sementara kami galakan lewat aplikasi JKN Mobile, WhatsApp atau Telegram, itu tetap kami masih berkomitmen dengan itu. Kemudian kami juga memiliki studio senam, jadi studio senam ini diperuntukkan untuk peserta-peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar di klinik Madani. Mereka sudah bisa gratis mendapatkan itu. Kemudian kami juga ada pembinaan anti fraud. Jadi ini penting sekali, pembinaan anti fraud untuk mencegah kecurangan yang terjadi pada peserta yang terjadi di klinik Madani Vaskes. Kami berusaha menghindar itu lewat pembinaan anti fraud, baik secara langsung maupun pengingat lewat grup ya. Sehingga hal kecurangan bisa terhindari. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Idis. Selanjutnya dari tim penilai akan melakukan wawancara. Dipersilakan Dr. Dani. Terima kasih presentasi yang menarik, walaupun mungkin lewat waktu ya. Pertanyaan kami adalah apakah ketika dalam menjalankan profesi atau menjalankan pelayanan sebagai sebuah klinik untuk pasien-pasien yang kronik ya, dengan menggunakan buku kronik yang mengalami keterbatasan untuk datang ke klinik Madani, bagaimana dengan hal-hal yang seperti itu? Misalnya ketika mereka mempunyai keterbatasan untuk datang ke klinik, apakah karena tidak ada keluarga yang akan mengantar, tetapi waktunya untuk sambung obat sudah datang. Nah, untuk hal-hal seperti itu apa yang kemudian dilakukan oleh klinik Madani? Kemudian untuk yang kedua, ya, pertanyaan kami yang kedua adalah untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap unggulan dibanding dengan klinik-klinik yang lain dalam penilaian ini. Apa yang menjadi yang menurut Anda itu menjadi unggulan klinik Madani? Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dani. Jadi kalau untuk peserta PRB ya, PRB istilahnya yang kronis, kemudian buku kronis, itu bagi mereka yang memiliki kendala misalnya yang sudah tidak bisa mengambil resep ke klinik ya, atau keluarga tidak ada yang bisa mengambil obatnya, itu kami bisa bantu. Yang pertama lewat kami di klinik itu sudah ada sistem. Jadi misalnya pasien A dia memiliki obat sekian, obat yang terdaftar. Kalau misalnya mereka tidak bisa mengambil obat, itu kami bisa memberikan resep, kemudian buku kronisnya itu bisa difotokan dan kami bisa akses ke PIC yang ada di Apotek Kimia Farma untuk dapat menyediakan obatnya. Kemudian obatnya bisa kami kirim lewat menggunakan jasa gosen ke titik di mana peserta bertempat di rumahnya, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan unggulan, kami merasa semua yang kami lakukan di klinik Madani adalah suatu bagian yang harus kami inovasikan. Kami harus unggulkan semuanya ya. Karena semua itu kami lakukan untuk memberikan kepuasan kepada peserta ya. Jadi apa yang sudah kami lakukan saat ini, baik kegiatan promotif preventif ya, kemudian kegiatan edukasi, pemberian informasi kepada peserta, pelayanan kesehatan lewat antrian online di mana pasien tidak perlu menunggu antri lama di klinik Madani ya. Itu merupakan salah satu inovasi dari kami, di mana setiap peserta yang datang yang mempunyai handphone handphone yang Android, itu kami bantu mereka untuk dapat mengakses ya, mendownload aplikasi mobile JKN sehingga informasi-informasi bisa mereka dapatkan seperti itu. Ya, oke.
terima kasih. Terima Tapi kasih, dokter. untuk untuk pasien PRB yang kemudian tidak bisa datang, apakah dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemberian resep? Kalau untuk pasien PRB biasanya mereka ada kontrol monitoring setiap 6 bulan sekali lewat pemeriksaan laboratorium. Kecuali Ketika kalau mereka hendak untuk melakukan ketika mereka itu hendak untuk buku kronik misalnya, apakah kemudian ketika ketidakmampuan mereka datang ke klinik itu kemudian diberikan resep dengan sistem online, tetapi apakah dilakukan pemeriksaan pada waktu itu? bisa dilakukan pemeriksaan dokter. Kalau misalnya mereka memang butuh pelayanan, biasanya kami akan mengadakan kunjungan home visit di tempat mereka tinggal, seperti itu. Misalnya untuk memantau tekanan darah, pasien sudah 2 minggu tidak datang berkunjung atau 1 bulan sama sekali tidak berkunjung, maka kami akan sempatkan 1 kali kunjungan untuk home visit ke tempat mereka untuk memantau tekanan darah, gula darah, ya seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter. Selanjutnya dari PDGI disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Mau tanya, apakah di ruang tunggu dilengkapi sama TV atau media-media lain, poster untuk edukasi ke pasien? Ada dokter. Jadi di situ ada banner yang kami yang kami tempelkan di situ. Ada media informasi, ada juga televisi yang bisa sekarang kan mobile JKN ada di sistem antriannya itu bisa dibagi 2. Ada untuk informasi antriannya, ada informasi untuk edukasi. Jadi itu kami bisa putar sebagai sarana edukasi untuk peserta yang sementara menunggu antrian. Baik, selanjutnya dari perwakilan PKSI, silakan Dr. Meini. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan kepada Klinik Madani, apakah memiliki ambulans sendiri atau ada MOU dengan klinik atau puskesmas lainnya? Iya, kalau untuk ambulans itu yang kami miliki saat ini adalah milik dari Klinik Madani sendiri. Kami sudah memiliki ambulans itu sejak tahun 2015. Baik, selanjutnya dari perwakilan Dinas Kesehatan, Dr. Kiki disilakan. Terima kasih. Dari pemaparan tadi bahwa Klinik Madani juga melaksanakan pelayanan yang namanya kontak langsung dan kontak tidak langsung. Bukan tidak mungkin kepesertaan dari Klinik Madani tersebar, tidak hanya pada satu lokus. Berarti bisa saja kalau ikut peta wilayah puskesmas ada terbagi di beberapa wilayah puskesmas. Bagaimana caranya sehingga nantinya di lapangan tidak terjadi miss? Biasanya kan ada pelayanan-pelayanan yang bagaimana caranya dari Klinik Madani mengatur atau mungkin ada inovasi-inovasi sehingga tidak terjadi miss di pelayanan yang langsung. Makasih. Untuk pelayanan langsung, dokter, jadi kalau pelayanan langsung biasanya rata-rata peserta itu yang saat ini mereka paling banyak melakukan kunjungan di Klinik Madani. Kalau untuk mereka yang misalnya jauh dari area, misalnya pada saat sudah jam 8 malam atau misalnya pada saat mau berkunjung kemudian hujan ya, biasanya kami bisa melakukan, kami sediakan nomor tersendiri khusus untuk nomor pelayanan, itu mereka bisa langsung telepon ke kami dan juga kami bisa melakukan video call kepada pasien. Kemudian kami bisa melihat keadaan pasien secara langsung lewat video call yang mereka tampilkan ataupun yang kami minta ke mereka supaya media komunikasi ini bisa jalan. Jadi komunikasi klinik dengan mungkin SKTP lainnya, puskesmas dalam pengertian kami itu berjalan lancar ya. Iya, untuk karena ada pengobatan program. Iya, betul. Misalnya untuk TB, iya, kusta, iya,
itu biasanya diarahkan ke puskesmas. Jadi kerjasamanya atau informasinya terjalin baik gitu. Iya, jadi selama ini untuk penyakit-penyakit yang program seperti TB, kusta, itu biasanya ada rujukan horizontal, dokter. Jadi rujukan horizontal dari klinik Madani dengan puskesmas. Jadi pasien yang butuh pelayanan untuk ke puskesmas itu kan berikan rujukan horizontal, langsung ke puskesmas, kemudian akan dapat feedback hasil pemeriksaan dari puskesmas. Sampai sekarang, sampai saat ini media komunikasi antara klinik Madani dengan puskes itu berjalan dengan baik. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Asrin, dipersilakan Dr. Joy. Terima kasih. Jadi mungkin tambahan saja untuk informasi tentang jenis penyakit. Jadi kita lihat ada pelayanan dokter gigi dan dokter umum. Jadi mungkin informasi tentang jenis penyakitnya apa saja mungkin lebih bisa diinformasikan di dalam pemaparan nanti berikutnya. Karena tadi mungkin cuma secara umum penyakitnya ada hipertensi, ada TB, tapi yang dari klinik Madani itu sendiri kira-kira penyakit apa yang paling banyak di dalam pelayanan setahun? Iya. Kalau dalam setahun ini paling banyak kalau yang kronis itu paling banyak hipertensi, dokter. Hipertensi. DM diabetes mellitus menduduki urutan yang kedua. Kalau untuk penyakit yang keseharian paling banyak itu rinofaringitis. Ya. Saat ini sama asam lambung, dispepsia paling banyak itu. Baik, terima kasih Dr. Rigi atas pemaparan dan wawancara yang telah dilakukan bersama-sama dengan tim penilai.